cinta pada saya. Oh giranglah. Shalom adik-adik. Shalom. Jumpa lagi dalam sekolah minggu online Revival Kids. Apa kabarnya? Luar biasa. Masih ingat yel-yel kita? Revival Kids Berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Siap untuk memuji Tuhan? Mari bersama-sama kita angkat pujian It's About Love. Come on now, let's open up the book. Come on now, let's open up the book. Come on now. Come on now, and take a good long look. And see God has given us. And see, God has given us all we need to be free. It's about you. It's about you. It's about me. It's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope. It's about life. It's about love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. One more time, come on now. Let's open up the book. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you. It's about you. It's about me. It's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope. It's about life. It's about love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you. It's about me. It's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope. It's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembuka. Kita akan menaikkan satu pujian seindah siang disinari terang. Kita akan menyanyi dalam 2 bait. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang,
Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan kembali berikan kami kesempatan untuk boleh beribadah sekolah minggu bersama-sama meskipun secara online Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati adik-adik kami yang mengikuti dari rumah masing-masing. Engkau memberkati mereka sehingga mereka boleh mengikuti dengan baik ibadah pada hari ini. Tuhan juga boleh memberkati kami semua guru-guru sekolah minggu yang melayani sehingga kami boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau dan boleh mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Masih. Ya, semua Kakak Tina ajak bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu pujian lagi, Get Up, Get Up. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up, get up, get up and tell the world. Get up and tell the world. Get up, get up, get up and tell the world. Get up and tell the world. Get up, get up, get up and tell the world. Halo adik-adik, kalau kita lihat ciptaan Tuhan, ada matahari yang bersinar sangat terang. Juga ada burung-burung loh yang terbang di udara. Oleh karena itu adik-adik, kita akan nyanyi satu pujian Matahari Bersinar Terang. Semuanya tepuk tangan ya adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah serang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita. Mari puji nama Tuhan Pencipta. Sekali lagi ya, matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua yang mengajak kita berkata, mari puji nama Tuhan Pencipta. Mari puji nama Tuhan Pencipta.
Adik-adik, silahkan dulu kembali. Kita akan berdoa untuk bangsa negara kita. Tapi sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan satu pujian, Kami Perlu Engkau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih yang sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu keajaiban-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, boleh ada sampai dengan saat ini mengikuti ibadah online Bapa, itu semua karena anugerah Tuhan. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Tuhan, kami percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup memulihkan negara kami, hanya Tuhan yang sanggup menolong kami anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang mengikuti ibadah online sekolah minggu saat ini ya Tuhan, biarlah saat mereka mengikuti ibadat ini mereka boleh terberkati ya Tuhan. Memberkati juga keluarga-keluarga anak-anak sekolah minggu kami, biarlah keluarga kami hanya mempermuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya ini doa dan harapan kami, mengampuni setiap salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita semua sudah memuji-muji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengar cerita firman Tuhan. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan, ku ingin dengar cerita. Mari kita siapkan hati kita supaya kita sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan yang akan kita dengar bersama. Dan firman Tuhan itu boleh tinggal di dalam hati kita semua. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Mari sekali lagi adik-adik kita nyanyikan pujian ini. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita
hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Salam adik-adik, jumpa lagi dengan Karema pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai pagi hari ini Tuhan, sehingga kami bisa menghirup udara dengan segar Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya apapun yang kami baca, kami dengar bisa bermanfaat bagi hidup kami Tuhan. Ini doa kami, ini harapan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke, baik adik-adik, firman Tuhan yang akan kita buka pada kesempatan hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Adik-adik, kalau kita baca perikop kita di sini bahwa persembahan seorang janda miskin. Jadi kakak mau buat tema renungan kita adalah persembahan yang terbaik. Persembahan yang terbaik itu yang bagaimana sih? Persembahan yang baik itu yang kalau kita lihat pada bacaan kita ini adalah persembahan yang baik adalah persembahan yang diberikan dengan motivasi yang baik. Motivasi yang baik di mana bahwa kalau seseorang tidak punya atau tidak mempunyai motivasi yang baik, dia tidak akan memberi dengan segala apa yang dia punya. Dia akan tidak akan memberi semua yang dia punya kalau dia tidak punya motivasi yang baik. Terus pelajaran kedua yang bisa kita ambil adalah kita bisa belajar dari sini bahwa apapun yang kita berikan untuk Tuhan, apapun sekecil apapun, kalau kita didasarkan pada motivasi yang baik, Tuhan akan menghitungnya. Tuhan akan menghitungnya. Ini terlihat pada ayat bacaan kita pada ayat 4, dikatakan bahwa sesungguhnya perempuan ini memberi dari segala nafkahnya, atau dia yang memberi paling banyak dari semua orang kaya di sini. Tuhan Yesus memuji perempuan ini, adik-adik. Terus Tuhan Yesus juga berkata pada murid-muridnya bahwa sesungguhnya perempuan ini adalah perempuan yang memberikan dari seluruh nafkahnya untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi adik-adik, jadi kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan motivasi yang baik, Tuhan Yesus akan memuji kita, Tuhan Yesus akan mempromosi kita, Tuhan Yesus akan memberikan yang baik kepada kita. Jadi adik-adik, maukah adik-adik memberikan persembahan yang baik kepada Tuhan? Mau? Kalau mau, mari kita lakukan apa yang kita dengar tadi, yang kakak bicara tadi. Yang pertama adalah kita harus mempunyai motivasi yang baik untuk memberikan.
Dan kalau kita sudah punya motivasi yang baik, Tuhan tidak akan melihat atau Tuhan tidak akan menghitung-hitung seberapa besar yang bisa kita berikan. Dan yang berikut adalah kalau kita sudah memberikan dan Tuhan tidak akan melihat itu, kita akan mendapat pujian dari Tuhan. Kita akan mendapat pujian atau kita akan dipromosikan oleh Tuhan. Baik adik-adik, demikian bacaan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kami memberikan persembahan yang baik supaya kami dapat dipuji oleh-Mu dan kami dapat dipromosi oleh-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa kami, ini harapan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Kita akan menghafal ayat firman Tuhan kita minggu lalu. Ada yang masih ingat? Ya, kalau masih ingat mari kita menghafal bersama-sama. 1, 2, 3. Roma 1 ayat 17b. Orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi, Roma 1 ayat 17b. Orang benar akan hidup oleh iman. Ya, pintar. Makasih adik-adik yang sudah menghafal. Hari ini kita punya ayat firman Tuhan untuk dihafalkan minggu depan. Kita buka di dalam Amsal 3 ayat 9. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sekali lagi, Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Adik-adik jangan lupa dihafal ya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom adik-adik. Kembali lagi dengan Kak Evita di sini, kita akan membuat prakarya pada minggu ini. Prakarya kita pada minggu ini kita akan membuat gulungan hiasan untuk ayat hafalan kita minggu ini. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada lem, spidol, gunting, seutas tali, kertas HVS, dan juga lembar buffalo berwarna coklat. Mari kita membuat bersama-sama ya adik-adik. Pertama kita gunting HVS-nya berbentuk kecil seperti yang sudah kakak buat ini. Berisikan ayat hafalan kita pada minggu ini yang terambil dari Amsal 3 ayat 9. Sudah itu, siapkan lembar buffalo coklat, tempelkan lembar ayat hafalan kita di atas lembar buffalo coklat. Yang rapi ya adik-adik. Tempelkan di tengah-tengah kertas buffalo coklat. Tinggalkan selama 5 menit hingga lem mengering ya adik-adik. Tampilannya seperti ini adik-adik. Setelah itu, gulung bagian kiri dan kanan setiap bagian dari buffalo coklat. Seperti ini adik-adik. Jangan sampai habis ke bagian sebelah kertas buffalo. Balas bagian sebelah kertas buffalo dengan gulungan yang sama. Kalau sudah tampilan seperti ini, adik-adik siapkan tali yang sudah disiapkan tadi, lalu ikat kertas buffalo coklat tadi pada bagian tengah kertas. Jangan lupa menggunakan simpul pita ya adik-adik, seperti ini. Oke adik-adik, prakarya kita sudah selesai. Tampilannya seperti ini. Kalau adik-adik ingin membaca ayat hafalan yang ada dalam gulungan kertas, bisa menarik simpul yang di sebelah kiri kertas, tarik, kemudian buka, kemudian ayat hafalannya nampak.
Sekian prakaya kita pada hari ini adik-adik. Shalom. Ya, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadat kita. Tapi sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan satu lagu, Ku Ada Sebab Anugerah-Mu. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan kembali lagi izinkan adik-adik dan kami guru-guru sekolah minggu boleh mengikuti sekolah minggu online hari ini. Di akhir ibadat kami mengucap syukur karena kami bisa mengikuti ibadat sekolah minggu, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan berkati adik-adik, biarlah mereka juga memiliki kesempatan yang sama untuk minggu depan boleh mengikuti ibadat sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, ibadat kita telah selesai, sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberi